Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan segera mulai kebaktian kita. Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam ibadah ini. Dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Kebaktian pada siang hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama nyanyikan pujian nomor 10. Nobatkanlah Raja, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba diratanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Baik, kedua. Nobatkanlah Raja,
Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini setara sisiannya. Baik, ketiga, nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Bait kelima, nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memelihara setiap kami, Allah yang selalu mendampingi kami setiap saat, baik pagi, siang, dan malam. Kami memuji Engkau Tuhan Allah saat ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini bersama-sama memuji Engkau, beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan buat teman-teman kami yang hadir, namun dalam perjalanan Tuhan, biar Engkau sertai mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga ingin memuliakan Engkau. Mereka yang tidak hadir hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami yang sudah datang Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian hari ini besok. Dan Tuhan senantiasa mempertaruhkan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan lagi beribadah di rumah Tuhan. Kita mau lanjutkan kebaktian kita. Kita akan baca bacaan yang bertanggapan. Kalau saudara pegang buku nyanyian bisa di-sharing, gak cukup nanti ya. Nomor 4, halaman 696. Saya akan bacakan secara bertanggapan. Saya ambil yang bagian pemimpin, saudara baca jemaatnya. Firman Tuhan ajaib dan sempurna. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritakanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mari saudara, kita akan tetap memuji Tuhan. Nomor 44. Tuhanku yang ajaib. Tuhanku yang ajaib, nomor 44. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kuserahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Kuserahkan jiwaku untuk dikuasai-Mu, supaya ku jadi sempurna. Hendaklah Tuhanku yang jadi atasku, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Baik, keempat saudara. Kaulah yang terindah dari semuanya. Kaulah firman yang maha kuasa. Selamanya Kau yang patut dimuliakan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri dalam buku nyanyian kita halaman 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri saudara. Ibu Naomi akan pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang. Tuhan, pada siang hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelumnya Tuhan, tolong ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, sehingga tidak menghalang doa kami datang kepadamu. Tuhan, kami juga teringat pada saat ini, mungkin ada teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apa. Demikian pula Tuhan, yang tidak bisa datang Tuhan, karena kelemahan iman dan percaya, Tuhan lawat mereka, kuatkan iman dan percaya mereka, sehingga sekali waktu mereka terpanggil Tuhan, terketuk hati mereka untuk datang bersekutu Tuhan. Tuhan, demikian pula yang terbaring sakit Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan menjangkau setiap masalah manusia. Engkau Tuhan yang tergantung di kayu salib sanggup menyembuhkan siapa saja yang memerlukan kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahulu Tuhan, sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan, kami juga berdoa di tempat ini Tuhan, Engkau mengetahui jemaat di sini hanya jemaat yang kecil, tapi biarlah di antara kami tumbuh satu persatuan, dipersatukan kami dalam iman, kasih, dan pengharapan. Biarlah kami tumbuh Tuhan, menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Pakai hati kami Tuhan, pakai pikiran kami Tuhan, pikiran yang mau menerima Engkau senantiasa dan mau dibentuk Tuhan. Dan biarlah kedatangan kami pada siang hari ini bukan hanya satu rutinitas untuk kami datang ke tempat ini secara setiap minggu, tapi terpanggil untuk mendengar sabda-Mu yang ada ajaib. Terpanggil Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan sebentar lagi kami akan menyerahkan Tuhan Pak Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Pakai dia dengan heran dan ajaib, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya Tuhan bukan dari dia, tapi berasal dari Engkau, sehingga kami yang mendengar juga Tuhan akan dipuaskan, akan mendapat satu kehidupan baru dan satu anugerah, mendapat berkat daripada-Mu, sehingga kami bisa membawa pulang dalam perjalanan hidup kami Tuhan selanjutnya, dan kami bisa praktekkan semua firman yang akan disampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah tanah kami yang gersang Tuhan Engkau suburkan Tuhan, sehingga kami senantiasa Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga teringat akan Ibu Susan Tuhan, yang sekarang ada di Indonesia. Tuhan tolong dia, Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia, Tuhan berkati dia di mana saja dia berada, Tuhan juga berkati dia, dan biarlah dia menjadi berkat bagi semua orang. Demikian juga Tuhan, kami juga teringat akan Pak Saud yang sebentar lagi Tuhan akan bawa firman, juga Engkau berkati dia. Juga yang menjadi pelayan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang melayani Engkau baik tim musik, tim apa saja yang mengambil bagian dalam pelayanan firman-Mu, Tuhan berkati semua. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan misi dan visi dari gereja kami yang kecil ini. Biarlah hanya berjalan atas kehendak-Mu saja. Bapak, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang sekarang Tuhan ada gejolak-gejolak Tuhan, yang senantiasa merongrong pemerintahan. Tuhan, biarlah Engkau redakan, dan biarlah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, Engkau pakai dia dengan heran dan ajaib. Biarlah dia diberikan satu kerjasama yang baik, dari eselon yang paling tinggi sampai eselon yang paling rendah. Diberikan mereka kerjasama yang baik Tuhan, sehingga dalam membentuk pemerintahan kami berjalan sempurna, berjalan adil dan merata, ada di atas segala-galanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai Pak Jokowi Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami juga teringat akan gereja-gereja di Indonesia yang banyak masih dalam teraniaya. Tuhan tolong Tuhan, biarlah diberikan mereka juga kebebasan Tuhan untuk menyembah Engkau. Para misioneri yang terletak di seluruh dunia Tuhan, Engkau juga berikan mereka keberanian untuk berkata-kata, keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai mereka dengan heran dan ajaib, dan biar Tuhan Engkau memberkati mereka secara finansial, memberkati mereka dalam segala hal. Oh Bapa yang dalam surga, demikian pula negara Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini Tuhan, di mana ekonominya Tuhan mengalami goncangan demi goncangan, tapi kami percaya kalau 1-2 orang yang ada di dalam Engkau berdoa Tuhan, percaya
Engkau akan mendengar doa dari semua orang yang berseru kepadamu. Mari Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan. Biarlah banyak orang yang sudah menyeleweng dan jauh daripadamu, Engkau juga dekatkan Tuhan. Kembali mencari Engkau. Bapak, kami tak banyak memohon kepadamu Tuhan. Bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu kata demi kata Tuhan. Kami hanya menyerahkan semua ini dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan diri, nomor 417. Seperti rusa lindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 Engkau segalanya, segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita masuk dalam doa firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah berdoa. Saat ini tiba waktu kami mau baca firman-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan pakai telinga kami semua untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang, selamat beribadah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang diberi judul Prinsip Pemeliharaan Tuhan. Prinsip pemeliharaan Tuhan buat kita semua tentunya. Saudara, mari kita lihat Yosua pasal 1. Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, demikian firman Tuhan.
Saya bacakan buat kita sekalian ya. Nanti ada ayat yang saya mau kita sama-sama baca. Dari 1 ayat 1 dulu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap-siaplah sekarang seberanglah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 sama-sama kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya bacakan ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai di sini dulu saudara. Berbahagia kita yang tetap pegang teguh firman Tuhan dan merenungkannya setiap saat saudara. Saudara, minggu lalu kita atau beberapa hari yang lalu kita mendengar berita duka dari London ya. Bahwa ratu mereka telah kembali ke rumah Bapa. Ratu pemimpin mereka sudah kembali, sudah berumur, sudah berkuasa, cukup lama sekarang dia dipanggil Tuhan. Maka ada penggantinya. Penggantinya siapa? Penggantinya tentu pangeran-pangeran yang ada sekarang ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sama dengan firman Tuhan yang kita baca, sesudah Musa, si pemimpin yang dipilih oleh Allah itu mati, maka Musa penggantinya adalah Yosua. Yosua itu yang sejak muda mengikut Musa. Dia sudah mengetahui berbagai kesulitan, berbagai kesukacitaan, bagaimana dikejar oleh musuh, bagaimana menyeberangi laut dalam keadaan kering. Dia selalu sudah merasakan itu. Bagaimana menghadapi orang Israel yang begitu nakal. Alkitab mencatat orang Israel itu tegar tengkuk, artinya dablek. Mereka susah diajar dan suka melawan, suka protes. Itu sudah dialami oleh Musa dan dialami oleh Yosua mengetahuinya. Sekarang pemimpin sudah mati, tapi perjalanan janji Tuhan tidak akan berhenti. Itu sebabnya maka Yosua itu bangkit menggantikannya. Yosua yang tadinya adalah abdi Musa, artinya hamba dari Musa. Tapi sekarang dia diubah statusnya menjadi abdi Allah, menjadi hamba Allah. Itu yang dialami oleh Yosua. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh Yosua.
Saudara, ada ayat-ayat yang penting yang selalu menjadi nasihat bagi seorang pemimpin atau setiap anak Tuhan seperti itu. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah memiliki janji. Janjinya itu bukan janji abal-abal, bukan janji yang palsu. Janjinya itu janji memelihara kita. Janjinya itu janji menjaga kita. Setiap saat menjaga kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji daripada Tuhan Allah. Saudara, coba pikirkan dan renungkan semenjak kita masih muda. Katakanlah semenjak kita masih kanak-kanak, remaja, pemuda, sekarang beranjak dewasa, beberapa sudah senior di tempat ini. Tuhan memimpin Anda semua dari Indonesia. Mungkin sudah berlanglang buana ke negeri-negeri lain juga. Sekarang tiba di Amerika. Sampai hari ini. Ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun dalam perjalanannya itu yang kita alami mungkin tidak selalu menghadapi yang senang. Kita mungkin kadang-kadang menghadapi yang sulit. Tapi yang paling penting adalah kita mesti sampai ke tempat tujuan. Saudara, hidup itu seperti perjalanan. Suatu perjalanan dalam dunia ini. Suatu travel. Di perjalanan kadang ada delay. Saudara, waktu saya mau berangkat ke LA khotbah Sabtu lalu, pikirnya naik pesawat itu lebih cepat gitu ya. Dan tidak sampai panas, macet di jalan. Pesawatnya itu jam 2, saudara. Saya diantar anak saya itu hampir jam 1 gitu. Kita berangkat ke airport. Jam 2 sudah begitu check in, dia bilang delay 35 menit. Ya udah, delay ya. Toh gak kemana-mana, udaranya juga ada AC, tunggu aja. Ada teman lagi di situ, ada King Fu, sama-sama ngobrol-ngobrol. Lalu kita dipanggil masuk dalam pesawat, tapi belum terbang. Katanya tunggu penumpang ada 1-2 yang telat. Sudah tunggu, delay lagi berarti, sudah hampir jam 3. Tiba-tiba di belakang itu ada yang sakit. Panggil ambulan datang, dokter dikirim. Lalu datang periksa-periksa, tapi gak dibawa-bawa keluar, diperiksa di situ. Mungkin periksa gak apa-apa, hampir 1 jam diperiksa baru keluar, jadi sudah jam 4. Ya, pesawatnya jam 2, sudah jam 4. Singkat cerita, jam 4.30 baru terbang. Saya sampai sana sudah jam 6.30 dijemput. Tapi ya, tepat waktunya juga, ya bersyukur aja. Tepat waktunya. Jam makan kan, tinggal makan gitu ya, aman. Saudara dikasih Tuhan, yang paling penting mungkin adalah bukan tepat waktunya, mungkin tepat sampai di tempat tujuan. Itu yang paling penting, bukan? Nah, janji Tuhan seperti demikian. Di tengah-tengah itu ada kesulitan, ada delay, ada macet, ada orang sakit, ada telatnya, ada lambatnya, ada sulitnya, ada omelannya dan sebagainya. Tapi yang penting adalah ada tujuan yang mau kita tuju. Janji daripada Allah, yaitu satu tempat tujuan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Itulah yang harus dipegang oleh Yosua, seorang pemimpin yang masih muda ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya adalah kuat dan teguhkan hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu ini yang penting, saudara, karena tidak gampang. Waktu kita mengalami kesulitan, mungkin kita bisa ngedumel, apa artinya itu? Ngomel-ngomel, marah-marah, protes. Iya kan? Bisa merasa kecewa, kita mungkin putus asa. Tuhan, kok engkau lupakan aku, percuma aku berkorban untukmu.
tapi engkau tinggalkan aku. Kita bisa marah-marah seperti itu. Percuma aku sudah membantu, menolong, sudah berkorban untuk melayani, tapi saya tidak diperhatikan dan sebagainya. Kita mungkin bisa mengomel, karena kita menghadapi siapa? Kita menghadapi manusia. Manusia bisa bikin kita sakit hati. Gak apa-apa. Karena biasa, kadang kita menyakiti orang lain menyakiti kita. Kita harus maklumi sebagai anak Tuhan yang dewasa, kita sudah belajar banyak. Oh Tuhan, gak apa-apa. Yang penting adalah pengajaran Tuhan. Ampuni mereka. Aku harus mengasihi mereka. Aku harus sabar. Maka di sini dikatakan kalau kita bisa melewati semuanya itu, maka kita akan lulus. Kuatkan dan teguhkan hatimu itu. Gampang tidak saudara? Tidak gampang. Kadang kita harus bercucuran air mata. Untuk menguatkan hati kita, bercucuran air mata saudara. Harus nangis. Gak ada tempat yang bisa diadu saudara. Jadi kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ada janji Tuhan sebab engkau akan menjadi pemimpin. Sekali lagi Tuhan itu berkali-kali menegaskan. Kalau di dalam ayat yang ke-6 dan ayat 7 dia katakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu itu begitu penting. Hidup di dunia ini perlu kuatkan dan teguhkan sebab apa yang kita kerjakan kalau tidak kuatkan dan teguhkan kita bisa terpental. Apalagi datang omelan, ejekan dari orang-orang. Ada seorang teman dia bekerja, jaga orang tua. Dia share kepada teman-temannya, saya jaga satu katanya, kemudian harus lagi jaga yang lain. Istrinya tiba-tiba sakit, mau jaga lagi. Tapi gajinya gak dinaikkan. Waktu dia protes gajinya supaya naik, diam-diam malah bosnya mau cari orang lain. Teman-teman mulai kasak kusuk dari luar dengar dia kerja begitu, keluar aja. Ngomong keluar aja kan gampang saudara ya. Tapi gak ada solusinya. Kasih dia pekerjaan baru atau bagaimana. Cepat-cepat keluar aja, cari lagi. Gampang sekali ngomong begitu. Waktu dia share kepada saya, ya saya bilang, sabarlah. Istilahnya di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perlu kesabaran. Dan kita jamin apa yang janjikan Tuhan pasti akan lebih baik selalu. Amin saudara. Kalau kita kuatkan dan teguhkan. Tapi memang ada batasnya. Tuhan tahu batasnya sampai kapan. Justru saudara, batasnya adalah kalau Tuhan masih beri kesempatan kita boleh merasakan yang sulit, itu berarti Tuhan tahu kita itu punya kekuatan menghadapinya. Lebih baik kita yang menghadapi kesulitan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan ketimbang kita yang menyulitkan orang lain, saudara. Saudara, kalau kita sempat dendam pada orang lain, kita menaruh kemarahan pada orang lain yang tidak habis-habisnya, kita iri sama orang lain, kita merasa tidak senang pada orang lain lebih sukses, kita protes dalam hati, protes sama Tuhan. Setiap hari kita iri, kita marah, kita dendam. Saudara, orang itu tidak tahu, orang yang didendam itu dia senang-senang pergi pesta-pesta, jalan-jalan. Saudara hanya dalam hati dendam sama dia. Yang ada apa saudara? Saudara akan sakit duluan, mati duluan saudara. Kenapa? Gara-gara saudara tidak pernah bisa mengampuni orang. Kalau kita bisa mengampuni orang lain saudara, akan datang sukacita, umur kita tambah panjang. Amin saudara, karena kita bisa menikmati sukacita. Saudara, Joshua itu mengalami kesulitan. Tapi dia harus bersabar. Cukup lama, tunggu sampai ya Musa mati. Baru sekarang giliran dia naik menjadi pemimpin.
Tetapi ada hal yang dia harus patuhi kan tadi. Pertama tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian ada apa lagi saudara? Ada lagi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Dia harus taat dan teguh kepada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan, tidak boleh menyimpang ke kanan, tidak boleh menyimpang ke kiri. Ada waktu kesulitan datang, biasanya godaan itu paling banyak. Ayub saja, waktu dia menderita, istrinya sendiri yang marah kepada dia. Ngapain kamu menyembah Tuhan Allahmu? Kamu kan sakit-sakitan jadinya. Jadi miskin, jadi bangkrut. Penyakitan lagi, harta habis. Ngapain sembah pada Allahmu? Itu istri Ayub yang katakan kepada Ayub, saudara. Saudara, waktu kita mengalami kesulitan seperti demikian, kalau orang lain ngomong seperti itu, kadang-kadang kita bisa terpengaruh. Makanya firman Tuhan sekali lagi ingatkan, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Harus teguh, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan ketika kita sudah kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan juga kepada orang lain. Kita juga mesti menceritakan ini kepada orang lain, bahwa Allah yang aku sembah selalu memelihara aku. Tuhan pelihara bukan berarti Tuhan memberikan kepada kita enak-enak saja. Tidak demikian. Tadi saya katakan, dalam pemeliharaan Tuhan mungkin yang kita hadapi ada kesulitan. Tapi justru Tuhan tahu. Tuhan tahu kita kuat menghadapi kesulitan itu, maka kita diberikan kesulitan itu. Kalau kita tidak kuat, mungkin kita gak pernah menghadapi kesulitan itu. Justru Tuhan Allah tahu. Karena saya percaya Dia Maha tahu. Maka ada kesulitan yang dihadapi oleh orang percaya, kita itu sudah ada model atau modal untuk menghadapinya. Maka suatu hari ada seorang pemuda bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta, aku sudah taat pada Tuhan, firman Tuhan sudah saya ikuti, persembahan saya sudah berikan, tidak lupa melayani Tuhan, berkorban banyak untuk Tuhan, tapi kok kesulitan demi kesulitan selalu menimpa aku. Pendetanya bilang begini, itulah kehidupan, itulah orang percaya. Karena hanya orang percaya yang sanggup menghadapi segala kesulitan dengan tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Asalkan kita tidak tinggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, maka janji daripada Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah salah alamat, tidak pernah berubah janjinya. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kasih daripada Tuhan kepada kita juga tidak pernah berubah. Saudara, demi kita Dia rela korbankan anaknya yang tunggal loh saudara, Yesus di atas kayu salib untuk kita. Itu berarti kasihnya begitu besar untuk kita. Dan janjinya pasti yang terbaik untuk kita. Tidak pernah akan berubah. Suatu hari saudara, seorang anak pemuda yang sedang berpacaran, dia ngomong sama wanitanya begini. Dia bilang, engkau gadisku yang aku paling cintai. Wah, perempuan itu senang sekali. Terima kasih, aku dicintai engkau. Apakah engkau mencintai aku? Perempuan itu bilang, aku juga mencintai kamu. Dia senang sekali. Dia bilang, aku merasa gembira, kata pria itu. Walaupun aku tidak punya villa, walaupun mobilku tidak mewah, walaupun papaku tidak punya perusahaan yang besar, walaupun aku tidak sekolah di perguruan tinggi yang terkenal, walaupun aku tidak kaya raya, walaupun aku tidak tampan, engkau tetap sayang padaku juga. Dia ngomong sama gadis itu. Dia bilang, benar.
aku memang benar sayang padamu. Saya beruntung sekali, kata pemuda itu. Saya tidak seperti temanku yang namanya Budiman. Papanya itu punya perusahaan. Papanya kaya raya, hartanya mungkin 7 turunan. Sekolahnya di tempat yang bagus, rumahnya seperti villa, tampannya seperti bintang film Korea. Luar biasa temanku. Besoknya gadis itu datang kepada pacarnya, dia bilang, ngomong-ngomong, temanmu itu tinggal di mana ya? Kenalkan dong. Temennya itu orang kaya kan, dia minta kenal gitu ya. Saudara, Tuhan Allah tidak demikian. Waktu kita bilang sama Allah kita, oh Allahku, aku ini orang yang sederhana. Aku orang berdosa. Aku tidak melebihi siapa-siapa. Aku lemah, orang lain mungkin lebih pintar. Aku tidak sepintar mereka. Dan sebagainya. Tuhan tidak katakan, enyah dari aku, tidak. Tuhan masih katakan, aku tak mengasihi engkau apa adanya. Aku mengasihi engkau. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan katakan, aku mengasihi engkau apa adanya, itu juga berarti Tuhan mau kita tidak seperti begitu-begitu saja. Ada perubahan, ada pertobatan, ada rasa cinta kepada Tuhan, ada ketekunan, ada kuatkan dan beriman kepada Tuhan Allah. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Demikian juga dalam perjalanan hidupnya senantiasa merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Saudara, modal merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam itu belum tentu aman loh saudara. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Raja Daud. Dia itu punya kerinduan diam di pelataran rumah Tuhan pagi, siang, dan malam. Jadi dia rajin kan? Setiap hari pagi, siang, dan malam ada di pelataran rumah Tuhan. Tidak seperti saya dan saudara mungkin gak tiap hari datang. Seminggu datang aja jarang-jarang saudara kadang-kadang. Tapi dia diam sehari pagi, siang, dan malam di pelataran rumah Tuhan. Luar biasa. Tapi hidupnya juga bisa tergoda, jatuh ke dalam dosa. Waktu dia sedang santai lihat seorang perempuan sedang mandi, dia ambil, direbut, dijadikan istri. Dia jatuh ke dalam dosa. Saudara bayangkan, hidupnya itu dengan firman Tuhan, pagi, siang, dan malam di pelataran rumah Tuhan pun bisa jatuh. Apalagi kita saudara, waktu untuk Tuhan sedikit sekali. Masih tawar-tawaran dengan Tuhan. Masih sempua-sempua dengan Tuhan. Kalkulator dengan Tuhan. Masih lebih pentingkan yang lain daripada Tuhan. Pasti kita bisa roboh kan. Maka jangan salahkan Tuhan. Kalau kita merasakan jauh daripada Tuhan. Orang yang jauh daripada Tuhan itu bahaya saudara. Minggu lalu, beberapa minggu lalu, kita belajar dari kitab Yunus. Yunus itu dikatakan dia dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi dia naik kapal pergi jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang jauh daripada hadapan Tuhan tidak sensitif dengan bahaya saudara. Itu sebabnya sudah ada kapal yang dihantam oleh ombak besar, dia masih bisa tidur di dalam kapal itu. Orang lain sudah panik, dia masih bisa tidur. Karena dia apa? Karena dia jauh dari hadapan Tuhan, tidak sensitif lagi bahwa bahaya mengancam. Itulah orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Kita jangan demikian saudara. Kita masih punya waktu, kesempatan yang banyak untuk datang kepada Tuhan. Apalagi kita punya waktu
Apalagi ditambah dengan kita masih punya kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Setiap ada kesempatan, biar kita pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tetap akrab, dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan Yosua itu, dia memiliki segenap pemeliharaan Tuhan seperti demikian. Saudara, hari ini kita bersama-sama datang ke tempat ini. Bersama-sama ingin berdoa untuk salah seorang saudara kita, Kian, yang akan kembali ke Indonesia. Tuhan sudah memelihara dia, mengirim dia dari Indonesia datang ke tempat ini 20 tahun lebih. Dan dalam kesaksian yang saya lihat semenjak kami kenal dia, saya lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan sampai detik ini pun saya yakin Tuhan tidak tinggalkan dia. Dan sekarang dia akan, dalam waktu dekat dia akan pulang ke Indonesia. Saya juga yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Amin, saudara. Tuhan tetap bersama-sama dengan dia. Memang secara manusia dia berpisah dengan kita. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Karena Tuhan memelihara kita. Dari dulu sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Tuhan itu begitu baik kepada setiap kita. Yang penting adalah di mana saja dan kapan saja kuatkan dan teguhkan iman. Di mana saja dan kapan saja hanya kuatkan dan teguhkan iman. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Saudara, kalau di dalam mulut kita selalu memiliki firman Tuhan, maka kita akan jadi berkat bagi orang lain. Kalau dalam mulut kita, kadang-kadang saudara, kita kumpul-kumpul, mulut kita bisa salah ngomong. Kalau muji orang cantik mungkin ada senang. Tapi sudah sampai ke nada kritik, orang sudah mulai sewot, saudara. Istilahnya sekarang apa? Baper, bawa perasaan, saudara. Kalau yang kurang dewasa, sedikit saja disenggol, langsung saja marah, emosi. Sahabat yang begitu baik hanya gara-gara satu kata bisa jadi musuh, saudara. Sayang sekali. Sayang sekali hanya gara-gara satu kata kita bisa putus hubungan. Kan sayang sekali kan? Mari kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesulitan, ada kesalahan, maaf-maafan daripada dendam-dendaman. Tadi saya katakan, kalau kita dendam, umur kita berkurang. Kalau mengampuni, umur kita bisa bertambah. Saya percaya saudara masih suka hidup di dunia ini. Mari kita mengampuni orang. Penuh dengan sukacita. Hidup selalu senyum. Selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan merasa gembira. Karena gembira itu adalah hati yang bersukacita itu adalah apa, saudara? Adalah obat. Ketimbang kita makan obat dari dokter, lama-lama kena ginjal pula, sakit kepala gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan pada kita. Saya yakin firman Tuhan ini bukan hanya untuk Cikian saja, tapi untuk kita semua yang masih kerja ataupun kita yang sudah tidak bekerja lagi, yang sehat ataupun mungkin ada simpan sedikit-sedikit sakit-sakitan, tapi Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkan kita. Kuncinya apa, saudara? Kuat dan teguhkanlah hatimu. Berpegang sepenuhnya kepada firman Tuhan. Jangan lupa berbuat kebaikan kepada orang lain, saudara. Kalau kita pernah bersalah, mohon pengampunan pada Tuhan. Minta maaf pada orang lain. Semua kita bisa bersalah. Termasuk pendeta pun bisa bersalah, saudara. Tapi kita penting harus sadar. Jangan terlena dengan kesalahan. Tapi mari kita minta maaf, mari kita bertobat, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Tapi orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan dipelihara Tuhan. Alkitab mencatat, ada lagu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya apa, saudara? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, masih bisa jatuh, saudara ya. Orang yang berkenan pada Tuhan bisa jatuh, tetapi apa? Tidak tergeletak, saudara.
Luar biasa kan? Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Itu orang percaya, saudara. Bisa jatuh kita, tapi tangan Tuhan menopang kita. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah memimpin pemimpin besar seperti Musa, seperti Yosua, yang penting mereka tetap teguhkan hati, teguhkan iman, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, senantiasa menyampaikan kata-kata berupa firman Tuhan. Oh Tuhan, kami ingin dan rindu belajar seperti itu. Bapa di surga, tolonglah setiap kami Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami datang dari tempat yang jauh, tempat yang dekat. Berbagai latar belakang kami Tuhan, berbagai persoalan pun yang kami simpan dalam hati. Orang lain mungkin tidak tahu, orang lain mungkin tidak mengerti Tuhan. Tapi Tuhan Bapa kami di surga, Engkau mengerti kami. Engkau begitu memahami kami. Engkau sayang kepada setiap kami Tuhan. Itu sebab Tuhan, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau. Kami mau berjalan di hadapan-Mu selalu Tuhan. Walaupun mungkin dalam perjalanan hidup kami ada kesulitan, ada sakit yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, itu merupakan ujian daripada-Mu. Untuk memberikan kekuatan pada kami supaya kami tetap teguh, tetap setia, tetap bersandar kepada-Mu saja. Tuhan, pakailah setiap kami yang hadir ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Jikalau nanti ada yang dengarkan di rumah Tuhan, berkati mereka juga Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi mereka semua. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nomor lagu 254, Ku Perlukan Juru Selamat, 254. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ia menghibur, menguatkanku, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Kita bangkit berdiri, nyanyikan bait ketiga. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan, hantarku ke seberang. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Tetap berdiri, kita mau berdoa persembahan. Minta Cik Kian doakan untuk doa persembahan ini.
Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang di rumah menyaksikan acara ini, biarlah terima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Sampai di sini kebaktian kita, saudara.